Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di masa pandemi seperti sekarang ini, dan semoga saja pandemi ini segera berakhir bersama dengan Pak Yoga. Dalam pembelajaran kali ini, kegiatan belajar mengajar kita itu ada dua metode. Yang pertama ada sinkronus. Metode yang kedua yaitu dengan sinkronus. Nah, selanjutnya kegiatan belajar mengajar kita ini akan bertumpu atau akan terpusat pada Google Classroom. Beberapa menu yang bisa kita pakai. Yang pertama ada menu presensi atau daftar hadir. Jadi kalian di sana tinggal sendiri, itu ada kuis, aktivitas LKPD, tes formatif dan tes sumatif. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, untuk Google Classroom sendiri nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, jadi untuk kelas 9C ini kurang lebih seperti ini. Kita coba, yaitu tugas kelas. Nah, di dalam tugas kelas di sana sudah ada beberapa besok ya. Dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini kalau di Bapak sebagai gurunya. Kemudian ada ini modul, di sini ada materinya langsung. Nah, di sini itu ada beberapa instruksi yang kita baca terlebih dahulu. Sekarang kita coba buka dulu nanti seperti apakah modulnya. Oke ya, nah kurang lebih seperti ini modulnya. Jadi nanti modul ini di dalamnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang untuk modul listrik statis ini. Oke, nah pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang aktual atau berkaitan dengan listrik statisnya itu sendiri yang ada di sekitar kita. TIR itu adalah merupakan salah satu fenomena listrik statis yang cukup besar, sangat luar biasa. Oke ya, selanjutnya, nah ini ada kuis ya, kamu tuliskan saja contoh, misalkan namanya Salman. Dan kita next saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada soal-soal. Klik tanda tombol kirinya. Ini nanti ada seperti ini. Nah, ini kita klik, lihat skornya. Kita lanjut. Di sini ada tujuan atau indikator pembelajaran pada kegiatan belajar 1. Jadi kegiatan belajar 1 itu tentang teori atom, benda bermuatan listrik, elektroskop, gaya listrik, dan medan listrik. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan teori atom, menjelaskan interaksi antar muatan, menjelaskan bagaimana benda bermuatan listrik, menjelaskan prinsip induksi listrik pada elektroskop, menghitung gaya listrik jika diketahui variabel muatan dan jarak antar muatannya, dan menggambarkan arah medan listrik. Di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 dengan terjemahannya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah akan diperlihatkan balasannya, dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar zarah pun akan ditunjukkan pula balasannya. Nah, di sini ada kata zarah yang ayat tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat kecil dalam pandangan kebendaan atau materi. Sesuatu yang sangat kecil itu adalah partikel penyusun dari suatu benda. Pertama oleh Aristoteles, dia berpandangan bahwa setiap benda itu bersifat sinambung. Artinya tidak ada batasan benda apabila dipotong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Artinya setelah dipotong itu nanti ada lagi. Potong lagi ada lagi bagian terkecilnya. Potong lagi ada lagi bagian terkecilnya. Gitu. Nah, dan hal ini itu sangat bertentangan dengan Demokritus yang menyatakan bahwa benda kalau dipotong
maka ada waktu saat dia tidak akan lagi terpotong dan tidak akan bisa lagi dipotong. Nah, bagian tersebut adalah partikel penyusun dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Berkembang lagi dengan model-model atom yang dikemukakan oleh para ilmuwan. John Dalton ini mengumpulkan model atom seperti yang diungkapkan oleh Democritus. Nah, Niels Bohr mengungkapkan bahwa inti ini yang besar itu, dia yang positif atau kita sebut dengan proton, itu akan diikat oleh partikel tidak bermuatan yang disebut neutron. Kalau kita ingin memecahkan inti ini atau menerobos sampai ke dalam pusat atom atau inti atom ini, maka kita butuh energi yang mungkin hampir sama dengan yang di Hiroshima dan Nagasaki, karena itu adalah salah satu contoh pelepasan energi yang dihasilkan dari tumbukan partikel bermuatan ke arah inti. Jadi dahsyat sekali energi ikat inti ini. Oke, berlanjut berikutnya di sini uraian yang selanjutnya ada muatan listrik. Nah, muatan listrik ini kalau yang positif ketemu positif, maka dia akan berinteraksi saling tolak menolak. Kalau positif ketemu negatif, maka interaksinya adalah akan saling tarik menarik. Itu ya. Nah, benda bermuatan listrik sekarang. Benda bermuatan listrik pada dasarnya setiap benda itu berada pada kondisi yang netral. Dia tidak bermuatan positif, dia tidak bermuatan negatif. Tapi karena dia mengalami gangguan secara atomik, maka elektron valensi atau elektron terluar itu akan mengalami gangguan dan bisa lepas. Nah, contoh di sini ada plastik yang jadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari kain wol setelah mengalami penggosokan. Oleh karena itu, plastik yang telah bermuatan tersebut dapat menarik serpihan kertas yang ringan. Itu ya. Nah, berikut link untuk simulasi. Nah, kalau ini antara balon dengan sweater. Bisa kita lihat di sini. Nih, kita coba reset dulu balonnya. Kita hilangkan dulu. Kita tampilkan tanpa muatan dulu. Oke. Sekarang tolong perhatikan di sini ya, anak-anak. Ini ada balon. Nah, kemudian balon ini kita gosokkan ke sweater yang terbuat dari kain wol. Oh, ternyata ketika kita gosokkan di sini, elektron dari sweater ini mudah sekali untuk tertarik atau pindah ke balon. Tujuannya tadi ada rangkumannya juga di sini ya, tentang teori atom. Zarroh adalah partikel terkecil penyusun suatu benda yang kita kenal sekarang dengan nama atom. Kemudian model-model atom dikemukakan oleh John Dalton, J. Thomson, Ernest Rutherford, dan Niels Bohr. Dua muatan sejenis akan berinteraksi saling tolak-menolak dan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Kemudian ada elektroskop. Itu alat untuk mendeteksi ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Oke, selanjutnya benda netral dapat bermuatan negatif apabila menerima sebagian elektron valensi dan bermuatan positif jika melepaskan sebagian elektron valensinya. Besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya kedua muatan yang saling berinteraksi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Dan medan listrik memiliki arah secara radial keluar dari muatan positif dan ke arah sebaliknya pada muatan negatif. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalian ada tes formatif yang bisa kalian kerjakan berulang-ulang. Kalau nilai kalian masih kurang, boleh coba lagi. Oke, itu saja untuk kegiatan belajar 1. Nah, di sini ada LKPD-nya untuk pembuatan elektroskop sederhana ya. Nih, seperti ini. Bapak tunjukkan LKP-nya seperti apa. Oke, gini ya. Tuh.
alat bahannya sudah tersedia di sana. Kita coba cek. Di sini juga ada cara membuatnya. Kemudian ada uji cobanya, ada hasil pengamatan dan kesimpulannya. Oke, Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang Bapak berikan, yaitu selama 1 minggu. Silakan dikerjakan, mohon tetap di rumah, karena bahan-bahan ini mungkin ada di rumah. Kalaupun tidak ada, misalkan aluminium foil, kan bisa kalian beli secara online atau mungkin di toko-toko terdekat bisa dicari. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.